Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua, dimanapun Anda berada, baik itu di Indonesia, di luar negeri, di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, di Arab Saudi, di Qatar, di Kuwait gitu ya. Banyak, ada juga yang dari Korea gitu ya, Korea Selatan. Karena saya membaca ada peserta dari Korea Selatan, ada peserta kelas AMC yang daftar itu dari Korea Selatan. Dia seorang WNI juga, tapi kerja di sana, nonton Cahaya Kehidupan lalu mau belajar AMC. Artinya Cahaya Kehidupan ditonton oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Dari Taiwan banyak, dari Malaysia banyak, dari Hong Kong juga banyak, Malaysia teman-teman Malaysia banyak, dari Hong Kong teman-teman WNI yang bekerja di sana juga banyak gitu ya, yang nonton Cahaya Kehidupan. Apalagi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke banyak yang nonton Cahaya Kehidupan. Saya melihat daftar dari pengiriman buku 10 Keajaiban Pikiran, buku Alfa Telepati, dan buku kitab Sugesti itu hampir seluruh Indonesia, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Artinya banyak orang semakin tersadarkan, banyak orang semakin dapat pencerahan. Karena itu pencerahan ini jangan hanya berhenti di Anda, tapi juga sampaikan kepada orang-orang lainnya. Sampaikan kepada teman-teman Anda, kepada sahabat Anda, keluarga Anda. Anda boleh share video-video di Cahaya Kehidupan di status WA Anda, di Facebook Anda, di IG Anda, dan sebagainya. Kenapa? Membagikan sebuah kebaikan tentu berbalas kebaikan lainnya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Selasa, tanggal 7 September 2021. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin tersadarkan, semakin hari semakin menyadari bahwa kunci kehidupan adalah dari pikiran Anda sendiri. Kali ini hari Selasa, tadi pagi saya setelah treadmill kemudian main sama Ami sebentar, saya ada meeting pagi di kantor jam 7:30 lewat Zoom. Kemudian sampai jam 9-an lanjut memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Medan. Bapak ini dia belajar AMC karena dia melihat bahwa kenapa hidupnya tidak nyaman. Bahkan dulu dia merasa banyak orang yang meremehkan dia, banyak orang yang bagi dia membuat tidak nyaman, sehingga dia keluar dari pekerjaannya, keluar dari kantornya hanya karena situasinya tidak nyaman. Setelah dia nonton Cahaya Kehidupan, dia berpikir kembali, padahal saya bisa ya mempengaruhi orang itu, saya bisa mengubah suasana itu. Nah, makanya ketika tadi dia belajar, dia tadi tanda kutip menyesal kenapa baru tahu sekarang AMC, kenapa baru tahu sekarang Cahaya Kehidupan. Karena kata dia, kalau dulu sudah belajar AMC bisa ditelepati orangnya, bisa dirubah orangnya, bisa dibuat lebih baik suasananya, dan tentu dia tidak lagi harus resign dari kantornya. Nah, memang sih banyak orang belajar itu kalau sudah dapat masalah. Ini yang kadang saya heran. Padahal sudah ada pepatah tuh, sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Kita harus bekali diri kita dengan skill, dengan ilmu sebelum nemu masalah. Jadi gak usah lah ngapain bak payung, nanti juga gak hujan. Kan tidak apa-apa kita siap-siap payung di mobil, kalau hujan bisa dipakai kan. Dan kalau kita hujan, kita bisa menikmati hujannya gitu ya, kita bisa enjoy dengan hujannya. It's okay, hanya sebuah payung. Ini sama dengan juga kita belajar ilmu bagaimana menggunakan pikiran. Ya, kalau kita menggunakan pikiran nunggu ketika ada masalah, belajar berdoa yang benar nunggu ketika ada masalah,
akhirnya Anda jadi apa ya, jadi grogi, jadi kalau bahasa Jawanya jadi gopo gitu, dan seolah-olah merasa menyesal, kenapa baru sekarang ketemunya, kenapa nggak dulu. Sehingga kalau sudah tahu lebih dulu, bisa dihindari masalahnya, bisa diatasi. Karena memang kalau kita belajar AMC, kita punya skill untuk mempengaruhi orang, merubah diri, kita bisa untuk mengisi benda, kita bisa membuat orang jadi suka sama kita dan sebagainya. Karena yaitu skill, itu ilmu yang harusnya ilmu dasar yang dimiliki oleh setiap manusia untuk hidup. Itu kenapa saya sering mengatakan bahwa jangan nunggu ketika Anda bertemu masalah, jangan nunggu ketika Anda kepepet. Saya kasih tahu ya, rumus the power of kepepet itu rumus yang salah. Ngapain nunggu ada kepepet itu? Ngapain nunggu Anda untuk terjebak dulu baru Anda punya power besar? Ngapain nunggu harus Anda disiksa dulu baru Anda merasa punya power? Kenapa nunggu harus bangkrut dulu baru Anda punya semangat untuk belajar? Makanya istilah kalau di kuliah dulu ya, nanti aja belajarnya, nunggu kalau mau ujian, sistem kebut semalam. Ya percuma juga kan, mending belajarnya tiap hari, dicicil-cicil, nanti setelah mau ujian tidur, besoknya fresh. Kalau saya gitu, saya dari dulu setiap malam ujian tidak pernah belajar, tidur. Saya ingat banget ketika itu mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, setiap mau ujian saya tidak pernah belajar, saya tidur. Kenapa? Sudah dicicil sebelumnya kan. Ngapain belajar malam-malam capek sampai malam kemudian bergadang, nggak ada gunanya. Mending belajar dikit-dikit, kemudian kita dulu pakai rumus pikiran gitu ya, selesai tidur. Makanya saya ingat dulu ketika saya SMA tuh, kalau dulu ulangan namanya ya, jadi setiap minggu kan ada ulangan tuh atau SMA. Saya malam harinya itu baca sedikit, kemudian tidur, besoknya di kelas setelah selesai ngerjakan saya kembali merem lagi di meja itu. Guru saya sudah paham ketika selesai ya saya tidur, kan nggak ada masalah. Ketika dicek nilainya betul semua, dapat 100. Teman saya sebangku juga tahu tuh kalau saya sudah ngerjakan saya tidur. Artinya apa? Saya emang dari dulu terbiasa untuk melakukan semuanya dengan santai, tidak keburu-buru, tidak tergesa-gesa, mengerjakan dengan enjoy, dan akhirnya saya sadar bahwa oh itulah yang namanya hidup. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu mengerjakan dengan ribet dengan hal-hal yang menyusahkan. Kalau di agama, di Islam, sholat pun disuruh dengan santai, tumakninah gitu ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Lalu kenapa Anda sibuk terburu-buru? Berangkat pagi naik motor, belok kiri belok kanan, selip-selip di antara mobil, bawa mobil ngebut, gitu ya, ngapain gitu? Saya lebih senang menyetir dengan santai, menikmati alam, ngelihat kanan kiri, tidak perlu ngebut-ngebut, tidak perlu tidak perlu terburu-buru gitu. Karena memang nggak ada gunanya. Air yang tenang itu yang menghanyutkan. Artinya apa? Kunci kehidupan yang damai adalah berpikir yang tenang, berpikir yang tidak gerasa-gerusu, berpikir yang santai. Kalau bahasa di AMC adalah berpikir dalam kondisi yang alfa, yang tenang, yang nyaman, tidak perlu gubrak sana gubrak sini gitu ya. Nanti hidup Anda stres, hidup Anda penuh dengan emosi, marah-marah, jadinya darah tinggi kemudian sakit. Hidup dengan tenang, kerjakan dengan damai, santai, dan nikmati hidup kita. Sesungguhnya Tuhan itu menciptakan kita untuk santai, untuk damai, dan untuk penuh dengan ketenangan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.